Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqu wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmatak wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna mimma nasit ya dzal jalali wal ikram. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah, ibu-ibu kaum muslimah yang insya Allah moga-moga dalam berkah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kebersamaannya pada sore hari ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita menjadi kebersamaan yang diliputi dengan rahmat Allah di mana saja berada, menjadi kebersamaan yang diliputi dengan naungan ribuan malaikat yang menghampiri kita untuk memohon rahmat Allah, dan mudah-mudahan Allah tidak hanya jumpakan kita saat ini saja, juga mudah-mudahan Allah kembali pertemukan kita di hadapan Allah kelak di pada hari kiamat dalam naungan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini nampaknya kita tidak memadai waktu kalau tadarus seorang-seorang hari ini. Mudah-mudahan kesempatan berikutnya kita akan coba tilawah ya seorang-seorang untuk mempertajam keterampilan baca Quran kita. Jika ada kesempatan yang luang, kita akan sama-sama tilawah simaan ngelaskeun hanca. Kalau kemudian waktunya kurang memadai, sangat sebentar, saya akan langsung menyampaikan materinya. Begitu. Baik. Hari ini saya akan bacakan dulu salah satu ayat yang berkenaan dengan tema kita, yaitu menjaga iman. Baik, saya akan bacakan Quran surat Fussilat ayat 30 dan 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sadaqallahul adzim. Para jamaah, ibu-ibu kaum muslimah yang insya Allah dalam berkah dan kemuliaan Allah, ayat ini intinya adalah tentang perintah untuk istiqomah dalam iman, kemudian keutamaan orang yang istiqomah dan menjaga iman, dan ujung ayatnya nuzulan min ghafurir rahim, itu limpahan ampunan dan turunnya rahmat
akan senantiasa hadir kepada mereka yang menjaga iman baik di kehidupan hari ini maupun ketika menjelang diwafatkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan berulang-ulang sebagai bukti kanyaahna Allah ka urang sadayana anu nuju iman, mudah-mudahan oge diwafatkeun teh dina kaayaan iman. Apa tuh perintahnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, wala tamutuna, dan jangan kau kembali padaku, jangan wafat intinya, illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan Islam. Ingat ibu-ibu semuanya, iman ini anugerah terbesar yang tidak bisa diganti dengan apapun. Allah berikan kepada kita dunia dengan isinya semuanya, tidak penting, tidak lebih berharga kalau kita tengah gaduhan iman. Jadi mereka yang kafir, mereka yang musyrik kepada Allah, kaya sekalipun kaya bagaimanapun, tidak dipandang oleh Allah. Allah memandang dunia pun hanya seujung kuku saja, sama sekali tidak dipandang. Tapi orang beriman, meskipun dengan segala keterbatasan materi, keterbatasan keadaan, keterbatasan amal sekalipun, punya iman, maka di sisi Allah dia berharga. Jadi yang membuat kita ada nilainya di sisi Allah imannya. Maka jangan kau kembali padaku kecuali imanmu dibawa. Maka bagaimana cara kita menjaga iman? Nah, kudu dijaga, kedah dijagi. Mari kita, tidak boleh jadi kita hari ini beriman, apakah ada jaminan sore hari masih beriman? Tidak ya. Kan ada hadis. Nanti akhir zaman orang mudahnya terlepas daripada iman. Pagi-paginya masih beriman, sorenya sudah kufur daripada iman, atau sorenya masih beriman, pagi-paginya sudah kufur daripada iman. Na'udzubillahi min dzalik, berjaga tuh iman, istiqomah dalam iman. Nah, para jamaah begini, iman itu kan sok naik sok turunnya, saha eta teh? Urang iman, iman orang mah juga kukumul, sok naik, sok turun gitu ya. Jadi kumaha we kukumul, kadang-kadang pucung hul kaluhur, menuju semangat, kadang ngalelep ka handap, aya nu nyenak, biasanya lingkungan. Ya, maka hadirlah senantiasa dalam lingkungan yang menguatkan iman, dalam taklim, dalam tilawah Quran, begitu. Dan ingat selalu, yang paling penting poinnya adalah menguatkan iman. Ada 3 perkara yang ketiga-tiganya ini hadir di dalam orang beriman dan tidak mungkin tidak hadir. Sepanjang hayat, sepanjang hari, sepanjang jam, menit, dan detik, 3 perkara ini hadir. Lamun orangna iman. Hiji, yang pertama adalah nikmat dan rahmat. Nikmat dan rahmat kepada mereka beriman sepanjang hayatnya pasti Allah hadirkan. Dalam ayat surat An-Nisa, ulaika sayarhamuhumullah. Mereka yang beriman, awalnya ayatnya begini, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awli'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yutuna zakat ulaika sayarhamuhumullah. Ujung ayat itu mengatakan, dan mereka itu adalah orang-orang yang pasti dirahmati oleh Allah. Syarat pertamanya harus iman, baik laki-laki atau perempuan, orang mana we. Nah, di dalam kehidupan beriman hadir itu setiap kesempatannya nikmat dan rahmat. Kumargi sadar orang kenging rahmat, yuk atuh orang bersyukur. Kan gitu, berarti orang beriman mah mungkin nikmati, dia tidak lupa diri. Tidak lupa diri, dianya bersyukur. Orang kafir mendapatkan nikmat, bujeng-bujeng syukur malah tambah kufur. Jadi kade, lamun orang beriman, ciri berikutnya tos iman mah, lamun kenging nikmat rahmatnya, syukurnya luar biasa. Mari kita bersemir kepada Nabi, bagaimana syukurnya beliau. Dalam ayatnya begini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
dan kami tidak mengutus engkau wahai Rasul kecuali menjadi rahmat. Tuh, bahkan Allah tegaskan rahmat kan Nabi langsung. Kumargit Nabi sadar dirinya menjadi jalan rahmat bagi semesta alam, tidak hanya dunia, semesta alam, maka Rasul tuh kemudian bersyukur sampai-sampai pelaksanaan ibadahnya pun tidak ada yang semata-mata ingin surga, semata-mata takut neraka, tidak, tapi ibadahnya semata-mata afala akuna abdan syakuro, ibadahku itu ingin syukur saja kepada Allah. Ketika ditanya oleh Siti Aisyah, wahai Nabi, nah sampai kabar gitu atau sholat tepan lima sholat sunat sareng deui engkau madatos dijamin surga nage kan gitu. Ku Siti Aisyah teh ditaros, tapi menjawab Nabi olar Nabi, tidak begitu wahai Aisyah, aku malu, afala akun abdan syakuro, tidakkah aku pantas menjadi hamba yang bersyukur? Jadi motifnya bukan karena surga, tapi motifnya syukur, sadar ti Allahna seueur pisan nikmat isin namun ibadah naon sampai ka barareuh. Urang osok bareuh tara sampean. Urang mah tara gara-gara salat tiba-tiba bareuh banyak, paling urang mah bereuna kan asam urat gitu. Non teh rematik, kemudian jaga jaheun cing sireun bareuh urang mah. Jadi memang salat urang mah geus bareuh ti heula, Rasul mah saat salat namanya bareuh. Itu bedanya, beda keayaannya. Nah, jadi karena syukur itulah Rasul meningkatkan ibadah kepada Allah dan imannya Nabi mah. Nih, tadi kan tentang perkara yang tidak pernah tidak hadir kepada orang beriman, satu diantaranya adalah nikmat dan rahmat. Dan karena sadar akan ada nikmat dan rahmat, kemudian para hamba Allah termasuk Nabi itu bersyukur. Bahkan motifnya ibadahnya pun karena syukur. Motif ibadah itu ada karena syukur, karena ingin surga, yang ketiga karena takut neraka. Kemudian berikutnya hadir pula kepada orang beriman itu senantiasa itu adalah ujian. Mal ayah orang beriman tidak diuji. Jika kau beriman pasti akan selalu hadir ujian. Kita beriman, mudah-mudahan tetap iman dan moga-moga diwafatkan dalam keadaan iman. Tapi ingat, iman tidak hanya didiamkan oleh Allah, iman mereka yang beriman pasti akan dihadirkan kepada mereka ujian. Kapan itu? Tiap saat, tiap kesempatan. Ada diuji dengan kesenangan, ada pula diuji dengan ketidaknyamanan, ada diuji dengan kesedihan, ada diuji dengan masalah, bahkan ada pula bagian daripada ujian itu adalah perintah ibadah dan perintah larangan. Intinya setiap kesempatan Allah uji untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kalau dalam Al-Quran surat Al-Mulk. Di Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 Allah menegaskan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami sudah beriman wahai Tuhan, kami terus iman ya Allah. Tapi padahal mereka belum diuji atau tidak diuji lagi. Padahal sesungguhnya kami menguji orang-orang yang sebelum mereka, jadi umat-umat terdahulu diuji semuanya. Maka sesungguhnya Allah akan mengetahui orang-orang yang benar dalam iman dan orang yang dusta dalam imannya. Jadi tidak mungkin orang yang mengatakan beriman kemudian lepas daripada ujian. Maka kira-kira ujian bagus tidak buat orang beriman? Bagus. Jadi orang kedah narimakeun, kedah nampi kana ujian, bade uji naon wae, orang tarim, ya Allah aku menerima semua ujian ini, tapi mohon kuatkan sabar, tetap kuatkan iman dan luluskan aku di dalam menerima ujian, maka dengan itu iman pasti ditingkatkan. Jadi kedah kumaha tuh? Maka perintahnya adalah harus istiqomah. Ayatnya tadi dibacakan. Di antaranya pula Quran surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta
wa man taba ma'aka wala tatgau innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar meskipun penuh ujian, meskipun meskipun banyak cobaan, meskipun banyak rintangan, tetaplah kamu pada jalan-jalan kebenaran. Apa itu jalan kebenaran? Jalan iman, jalan syariat Rasul, jalan kebaikan. Tetaplah pada jalan itu sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan janganlah dan juga orang-orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Jadi para jamaah, jika kita beriman, tetaplah dalam iman meskipun kita diuji berbagai macam cobaan, karena tidak selalu tuh kita mendapatkan ujian yang tidak enak. Kalau dibanding-banding antara nikmat dengan bala, seueur mana? Nikmat atau bala? Nikmat. Kebanyakan mah diuji penyakit dalam setahun paling juga sekali atau beberapa hari diuji sakit. Kemudian juga sehatnya lama sekali, kan begitu ya. Jadi nikmatnya lebih banyak ketimbang balanya. Tapi orang beriman mah yang utama bukan antara nikmat dan balanya, tapi yang utama adalah sikapnya terhadap nikmat dan sikapnya terhadap bala. Kalau sikapnya terhadap nikmat tidak bersyukur, tidak utama juga, malah jadi awon. Kedah syukur. Dapat bala, dapat ujian yang tidak menyenangkan, bukan ujiannya yang utama di sisi Allahnya, tapi sikapnya terhadap ujian itulah dia sabar, maka sabarnya melebihi kebesaran apapun dunia dan isinya. Gitu. Kita dan ke atas tuh. Liar tuh. Capek tacan. Capeknya semiti. Mudah-mudahan apa yang disampaikan meskipun singkat tetap dalam berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih perhatiannya.